Halo semuanya, jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Juliana Permata Devi, NIM 23040414, Prodi Bisnis Digital, kelas A pagi semester 4, mata kuliah pemrograman mobile, dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana, Eskom MTI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang React Native. Sebelumnya, apa sih React Native itu? React Native ialah kombinasi antara React dan JavaScript yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile. React Native menawarkan primitif berbasis teks pada pemrogramannya. Berbeda dengan Span yang biasa digunakan untuk membangun website, React Native akan memastikan bahwa teks yang dihasilkan dengan native UI iOS yang mengandung teks. Jika membuat aplikasi Android, itu akan menghasilkan native text view. Jika ingin membangun aplikasi untuk Android dan iOS, React Native adalah pilihan tepat karena memungkinkan satu kode digunakan di berbagai platform tanpa perlu membuat dua desain terpisah. Ini menurut Setiawan 2021. Selanjutnya ada sejarah dan contoh penggunaan React Native. Sejak dirilis tahun 2015 dan dikembangkan oleh tim Facebook, framework ini telah menjadi pilihan utama banyak perusahaan global seperti Instagram, Airbnb, dan Gojek karena kemampuannya menciptakan aplikasi yang berfungsi seperti aplikasi natif dengan performa cepat. Pada 2024, React Native semakin canggih dengan pembaruan seperti Fabric Rangers yang meningkatkan kecepatan hingga 30% dan membuat aplikasi lebih responsif, bahkan untuk tugas kompleks seperti animasi atau data real-time. Contoh penggunaan aplikasinya yaitu seperti Facebook, Instagram, Discord, Shopee, dan Gojek. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja React Native? React Native sering dianggap sebagai game changer yang memungkinkan untuk menjalankan kode JavaScript di dalam mobile environment. Kekuatan utamanya adalah bahwa ia tidak bergantung pada tampilan web seperti pesaing lainnya. Pesaing lainnya seperti PhoneGap, Iconic, dan Corvoda. Dalam prosesnya, React Native menggunakan fitur yang dinamakan bridging. Bridging ini itu sendiri layaknya perantara yang menghubungkan smartphone atau mobile device lainnya dengan JavaScript. Selanjutnya, kelebihan React Native. Menurut Abdo Catur Kuncoro 2022, kelebihan React Native itu ada 5. Yang pertama yaitu efisiensi waktu. React Native memungkinkan efisiensi waktu pengembangan dengan fitur hot reloading dan watchman yang secara otomatis mendeteksi dan menerapkan perubahan kode pada aplikasi iOS dan Android. Yang kedua yaitu komunitas open source yang besar. React Native didukung komunitas open source yang besar dan aktif, serta terus dikembangkan oleh Facebook. Popularitasnya tinggi, terbukti dari repositori GitHub yang sangat favorit, dan telah digunakan dalam berbagai fitur penting di Facebook. Yang ketiga yaitu hemat biaya. React Native menghemat biaya karena bersifat gratis dan mendukung pengembangan lintas platform, sehingga tidak perlu membuat aplikasi terpisah untuk Android dan iOS. Yang keempat yaitu menawarkan user interface yang sederhana. React Native menawarkan UI yang sederhana dengan responsif, memudahkan pembuatan tampilan yang efisiensi serta mempercepat waktu pembuatan aplikasi. Yang kelima yaitu aplikasi yang dibuat lebih stabil. React Native menyederhanakan data binding sehingga aplikasi jadi lebih stabil dan performanya meningkat. Komponen hanya dapat diperbarui jika diizinkan, sehingga perubahan pada elemen script tidak mempengaruhi parent. Yang selanjutnya yaitu ada kekurangan React Native. Kekurangan React Native ada 5, yaitu pertama, debugging dan kompabilitas. React Native masih menghadapi tantangan dalam debugging dan kompabilitas, terutama bagi pengembang pemula. Yang kedua yaitu kinerja yang masih lambat. React Native cenderung memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan aplikasi natif, sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi seperti game. Yang ketiga yaitu waktu pengembangan lebih lama. Menyesuaikan tampilan dan fungsi agar optimal di Android dan iOS kadang memerlukan waktu tambahan. Yang keempat yaitu tidak dapat digunakan di platform lain. React Native hanya mendukung pengembangan untuk Android dan iOS, tidak cocok untuk platform lain seperti web atau desktop secara langsung. Yang kelima yaitu masalah rendering pada aplikasi lama. Aplikasi React Native yang dibangun sebelum pembaruan Fabric Ranger sebelum 2024 mungkin mengalami masalah seperti lag atau tampilan UI yang tidak smooth. Pembaruan ini memang mengatasi masalah ini, tetapi migrasi ke sistem baru bisa memakan waktu yang cukup lama. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan.
React Native adalah alat yang memudahkan dalam pembuatan aplikasi mobile karena bisa digunakan untuk iOS dan Android sekaligus. Dengan menggunakan JavaScript, bahasa pemrograman yang sudah ada lebih dari 25 tahun, React Native menjadi lebih mudah dipelajari, terutama bagi pemula. Banyak sumber belajar yang tersedia hingga siapapun bisa mencobanya. Sekian pemaparan dari saya tentang materi React Native. Apabila ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.